Klien kita kali ini seorang gadis, ya umurnya kurang lebih 20 tahun. Dia itu ikutan bikin mewek karena pengen mencari ayahnya. Oke Vel, hari ini kita mau kemana ini? Kita mau ketemuan sama klien kita, namanya Azizah. Dia mau cari bapaknya yang katanya udah hilang 2 tahun. 2 tahun gak ada kabar sama sekali, ya. Tidak menafkahin dan tidak ada komunikasi sama sekali. Mana sang ayah ini? Seorang awak kapal yang bekerja di perusahaan pelayaran. Namanya seorang yang bekerja di perusahaan pelayaran, apalagi di kapal pesiar, ya, bapaknya ini memang jarang pulang. Bapaknya emang sering ke berbagai negara. Tapi biasanya selalu ngasih kabar. Aku janjian sama dia di musola dekat rumahnya. Oh gitu. Di musola dekat rumahnya. Mungkin habis sholat kali dia. Mungkin. Kan juga bisa. Ya udah, nanti sekalian sholat aja kalau mau sholat ya. Ngobrol di masjid aja enak ini di terasnya. Iya boleh. Yuk. Yuk. Ya kita ketemuan di sana karena Azizah ini mencari ayahnya. Udah bilang sama ibunya tapi tidak direstuin. Kenapa dengan ibu? Karena ibu nggak suka kalau Azizah cari tahu tentang bapak. Ibu nggak suka Azizah cerita tentang bapak. Iya, jadi ibu selalu marah kalau Azizah tuh selalu pengen tahu bapak tuh di mana. Jadi Azizah ngelakuin itu diam-diam. Emang kenapa? Itu kan istrinya kan berarti? Iya, karena ibu itu selalu bilang kalau ya yang sabar aja, nanti bapak juga pulang. Dia selalu bilang kayak gitu. Benar apa yang dilakukan sama Azizah ini. Nah Azizah ini usaha kemana-mana loh. Teman-teman ayahnya sudah ditanyain nggak ada yang tahu. Ke tetangga-tetangganya, ke saudara-saudaranya juga dicariin dan juga berusaha dicari tahu. Ada yang tahu. Bahkan datang ke kantor pelayarannya. Azizah udah ke sana. Dia nggak tahu Mbak harus cari kemana. Azizah bingung. Azizah nggak tahu harus cari bapak kemana. Azizah berharap kalau bapak masih hidup. Ya ini kalau misalkan kamu udah ke kantornya dan pihak kantornya bilang waktu itu kapalnya lagi layar, berarti ya papa kamu lagi layar sebenarnya. Cuman masalahnya kenapa dia nggak kasih kabar, nah itu kita kurang tahu ya. Mungkin ya ada masalah sama mama kamu pastinya. Nah mama kamu nggak cerita sama sekali. Mama selalu ngulangin Azizah buat yakinin kalau bapak itu pasti pulang. Coba deh ngomong baik-baik sama mama kamu deh, sebenarnya ada masalah apa? Nggak bisa. Ibu selalu marah kalau Azizah terlalu pengen tahu tentang kabar bapak. Coba tanya ibu baik-baik, ada apa sebenarnya? Terus terang bu, tolong bilang ke ibu. Jadi gini, sebenarnya kuncinya ada di ibu kamu sih. Kalau kita berusaha nanya sama ibu kamu, insya Allah dia tahu sebenarnya. Atau kemungkinan dia mengira-ngira, minimal sedikit informasi. Jangan sampai ibu tahu. Aku nggak mau ibu tahu kalau aku minta tolong tim bikin mewek buat ketemu sama bapak. Aku nggak mau. Gak mau sampai ibu kamu tahu? Iya. Terus ini gimana? Ini kan pasti ditayangin. Coba pastiin dulu deh sama ibu kamu deh. Iya. Kamu izin dulu deh coba. Iya, ngomong dulu Daripada udah baik-baik ya. terlanjur Karena kita ini bagaimanapun nyari, juga ini iya. akan ditayangin. Coba Iya. kamu kabarin. Coba kamu kabarin izin dulu ya. malam ini, kamu ngobrol dulu Enggak, baik-baik. aku udah dewasa. Aku bisa bikin keputusan sendiri. Ya berarti kalau udah tayang nanti gimana? Nggak ada masalah? Gak apa-apa Ya, kalau nggak masalah. Itu tanggung jawab aku sama ibu. Oke.
Ya sudah, ini kan gini. Ini kan kamu udah nyari ke keluarga kamu, nggak ketemu. Keluarga papa kamu juga nggak ketemu. Ya kan mereka juga nggak tahu. Nah berarti kalau menurut aku sih kita harus balik lagi ke kantornya. Kenapa? Kita harus pastikan ini terakhir kapal yang diikutin sama papa kamu, ini bapak kamu, ini kemana? Dan pulangnya kapan? Dan berlabuh di mana? Harus jelas. Dan Iya. ada nggak papa kamu di sana? Iya. Iya, aku yakin pasti kantornya itu masih di tempat yang sama sih. Ya udah kalau gitu ini aja. Besok lah ya, besok kalau misalkan udah siap, kamu udah ngomong sama mama kamu, sama ibu kamu, ya kita besok melakukan pencarian. Petunjuk yang pertama, sebuah perusahaan pelayaran namanya PT Karisma Inti Jaya. Ya karena kita nggak punya petunjuk apa-apa, petunjuknya cuma perusahaan pelayaran, ya udah kita menuju ke sana. Ya ini kan kita perjalanan menuju kantor papa kamu ya. Nama siapa papa kamu? Di Rustandi. Arudi Rustandi. Iya. Ya, kita berusaha ke kantornya. Kita coba tunjukin fotonya. Foto bapak kami yang kemarin kita ngomongin ada di handphone ya. Ada. Fotonya ya sekaligus tunjukin yang bagian apa di sana. Coba nanti kita tanya sama beberapa orang di sana ya. Pokoknya kita manfaatkan situasi yang ada di sana. Iya, pokoknya saya berharap saya bisa membantu soal bapak saya. Kamu kan terakhir pernah ke sana kan? Iya, pernah. Tapi itu udah lama banget sih. Dan sampai di sana hujan lebat sekali. Ya ini kita lagi nyari nih. Di mana tempat pastinya kantornya papa kamu ya? Iya. Nah, oh bentar lagi ya, masih inget kan? Iya, masih. Yang mana? Ini ya, stop di sini. Sini. Mana? Sini, ini sini. Kiri nih. Yang pagar hitam ini? Iya. Coba Kok turun. kayaknya tutup sih? Yakin sini? Iya, aku yakin banget kok. Soalnya ini alamatnya bener. Benar ya? Ada turun aja ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Yuk. Kita turun, kita panggil-panggil, kita ketok pintunya, kita ketok pagarnya di situ dan pagarnya udah kuncian. Kayaknya perusahaannya juga udah tutup. Nah pas kita ngelihat keplang nama perusahaannya, Kok beda ya PT-nya ya? Tapi ini bener kan tempatnya waktu itu kamu pernah kesini? Iya, bener kok. Soalnya kan aku terakhir kali kesini masih ini PT Karisma Inti Jaya. Terus gimana dong? Mau nanya ke dalam, tapi ini digembok nih. Digembok tapi. Tapi aku yakin kok, yakin banget. Sini betul. Iya. Permisi. Kayaknya nggak ada orang deh, ini digembok soalnya. Perusahaannya udah berubah, bukan PT Karisma Inti Jaya, udah bukan. Perusahaan lain di situ. Oh jangan-jangan? Nggak ada. Ini digembok, tutup deh kayaknya. Tadi itu ada tukang mie ayam, kita coba tanya sana aja kali ya? Coba tanya orang-orang sekitar aja. Kalau mie ayam nggak tahu, tanya sebelahnya lagi ya. Iya, itu ada tukang mie ayam. Coba kita tanya yuk. Kita bingung, tanya satpam di situ di perusahaan itu juga nggak ada. Akhirnya kita coba tanya orang sekitar. Ya Mas mau numpang nanya. Dulu di sini ada PT namanya PT Karisma Inti Jaya. Iya. Dia ini yang kapal-kapal ekspedisi kapal itu Bang, atau kapal itu yang. Iya betul. Dulu emang kantornya di sini Mas. Tapi sekarang udah pindah. Kalau nggak salah ke daerah Bekasi Mas. Nah orang yang jualan mie ayam ini bilang, memang perusahaannya itu udah ganti Mas, sudah lama. Tapi saya nggak paham. Coba aja tanya nih, orang yang punya warung makan di sebelah. Ini dia jualannya lebih lama di situ, udah lama dia jualannya. Kalau saya baru Mas, kita dikasih tahu untuk ke warung sebelah. Nah akhirnya kita ke warung sebelah, kita tanya sama penjualnya. Isi Mbak. Siapa? Misi Mbak, enggak kita mau nanya Mbak. Iya, ini warungnya udah lama Mak? Ini bukan di sini? Udah lama? Udah lama? Dari tahun berapa Mbak kurang lebih? 3 tahun yang lalu, Pak. Oh 3 tahun yang lalu? Iya. Iya Mbak tahu kan kalau dulu di sini ada PT pelayaran gitu Mbak? Iya, ini nama PT-nya Apa namanya? Karisma Inti Jaya. Karisma Inti Jaya. Bentar ya. Iya, saya mau nanya tentang itu, Mbak. Oh iya. Penjualnya bilang akan dipertemukan sama yang punya. Dan ketemu sama yang punya di situ. Halo.
Ya Mbak, mau nanya Mbak bisa? Mau nanya. Ya lo, dengan siapa Mbak siapa? Oh Ibu Ida, ya. Ya, halo Ibu Ida. Ya, saya mau nanya Mbak, ini warungnya udah buka lama? Udah lama ya? Jadi kita mau nanya ini perusahaan pelayaran yang di depan ini. Dulu ini kan ada nih, tapi kok sekarang berubah ya kayaknya ya? Dulu ini PT Karisma Inti Jaya. Iya. Mungkin PT Karisma Inti Jaya. tentang PT ini. Pindah. Oh pindah. Berarti Jadi, benar ya informasi dari jadi perusahaannya udah pindah, pindah kemana? Pindah ke mana? Daerah Bekasi. Oh Bekasi. Bekasi. Oh iya iya iya. Ya Mbak tahu nggak dulu itu kan di PT itu ada yang kerja karyawannya namanya Pak Rudi. Iya. Baru di bapak sama bapak saya. Dia kenal sama Pak Rudi ternyata. Kawan satu kantor. Kenal banget ini Pak Rudi. Beliau tuh dulu pernah satu kantor sama saya. Oh satu kantor. Iya. Oh, berarti Ibu sempat kerja di PT itu juga ya? Oh, kenal berarti ini Bu ya. Jadi gini Ibu, ini kebetulan sekali. Ini kan udah lama nggak ketemu nih, 2 tahun. Ya, Pak Rudi ini udah nggak ada kabar. Saya ini anaknya Pak Rudi. Ini anaknya. Siapa Rudi? Iya. Anak kandung Ibu. Nah 2 tahun, kenapa emang? Mohon maaf ya sebelumnya. Tapi Pak Rudi itu yang saya tahu dia punya anak laki-laki 1 remaja dan 1 masih balita. Saya ini anaknya Bu. Saya anak satu-satunya. Ya deh maaf ya, ibu kan nggak tahu apa-apa. Enggak, Mas ini tuh saya anak satu-satunya. Saya ini anaknya Bapak Rudi. Saya ini anak satu-satunya, Mas. Ya sebentar. Waktu itu Mbak dia cerita sama Mbak. Iya. Seperti itu. Dia ceritanya dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki 2. Dua? 1 masih remaja dan Enggak, nggak mungkin. Ini tuh saya anak satu-satunya. Saya anak satu-satunya dan saya anak perempuan. Mungkin Bapak salah orang Rudi. kali Mbak. Mbak coba lihat lagi deh. Iya benar banget ini Pak. Saya ini anak Saya kenal satu-satunya, banget, Mbak. Mbak. Iya, saya kenal banget Mbak ini Pak Rudi. Gak mungkin saya salah, gak Iya, mungkin. itu dia ceritanya kapan ya Mbak? Dalam 2 tahun ini ada dia cerita kayak gitu? Ada. Enggak, saya ini anak satu-satunya. Nggak mungkin Bapak saya punya anak lagi tuh nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin, Mas. Bapak saya nggak mungkin punya anak lain selain saya. Iya Mbak, jadi ini anaknya. Iya. Anak tunggal. Saya ini Dia anak, nggak punya? saya ini anak kandungnya dan saya anak satu-satunya Bapak Rudi Rustandi, bukan Makanya- yang lain. Mohon maaf Mbak, waktu itu dia cerita apa? Sempat cerita apa nggak dia? Tinggal di mana yang 2 anak kembar itu? Nggak mungkin, Mas. Udah nggak mungkin, nggak Udah mungkin. harus kontak ya sama beliau. Ya waktu itu sih beliau cerita mengenai anaknya. Kalau beliau punya anak 2. Nggak mungkin, Mas. Ini Kemarin nggak ada mungkin. teleponnya. Nggak mungkin, Mbaknya tuh bohong, Mas. Mbaknya tuh bohong. Enggak deh, ibu nggak bohong, ibu nggak bohong. Ngapain ibu bohong? Dia sempat Nggak cerita nggak? tahu apa tentang bapak saya. Saya itu yang anaknya kandungnya. Ya saya juga nggak tahu apa-apa. Saya tahu cuma seperti itu aja. Nggak, saya anak kandungnya. Udah. Iya, sebentar nanti kita coba nanya dulu sama Mbak ini, Mbak. Ya, Iya, iya. Aduh, Mbak, sebentar jujur ya. ini kaget ini ya. Mbak, saya juga nggak tahu apa-apa. Kalau mau di kantornya, emang benar itu kantornya. Enggak, Mas. Bapak saya cuma punya anak satu. Gak mungkin saya juga bohong Mbak, buat apa? Saya juga kerja di sana juga kan, satu kantor sama beliau. Saya nggak percaya. Oke, Mbak. Sebentar, aku coba tanya dulu. Waktu itu dia cerita punya 2 anak laki-laki. Itu dia cerita nggak tinggalnya di mana? Kalau masalah tempatnya sih gak cerita. Terus dia cerita apa lagi? Nggak ada. Gak ada sih, tapi terus bentar ya. Pak, itu ambil handphone. Coba aja Mas tanya sama HRD-nya. Namanya Pak Siswo. Datang aja Mas ke rumahnya Pak Siswo. Ini HRD-nya, orangnya baik kok. Kebetulan ya, ada nomor telepon mahasiswa. Mahasiswa itu siapa, Mbak? Ya, coba aja Mbak, siapa tahu mahasiswa bisa Ini bantu. Pak Siswo dekat sama Pak Rudi juga? Lumayan dekat sih, karena kan beliau HRD. Jadi berkaitan lah kalau masalah karyawannya HRD sendiri.
Gue catat aja mah, siapa tahu bisa bantu ke depannya seperti apa gitu. Malam itu juga kita menuju ke rumahnya Pak Siswo. Permisi. Iya. Ya, maaf Pak, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, saya Mandala. Iya. Ya, dengan Pak, siapa ini Pak? Saya Pak Siswo, Mas. Oh iya, kebetulan kita cari Pak Siswo ini. Oh iya, saya sendiri, Mas. Iya, bisa ngobrol sebentar Pak? Boleh, silakan, Mas. Ya, jadi gini ya Pak Siswo. Di dalam? Sini aja Pak. Oh, di dalam. Soalnya kita rame-rame, ini kotor Oh, iya. semua habis hujan tadi. Oh iya, silakan duduk, Mas. Silakan duduk, Mbak. Oh iya. Keluarlah seorang laki-laki. Dari mukanya aja kelihatan dia baik, dia sopan. Walaupun kita dari Antv dengan bawa kamera seperti ini, kita udah jelasin, dia mau terima loh. Bu, minuman, Bu. 3, Bu. Ya Pak Siswa, jadi gini Pak. Iya. Ini saya memastikan dulu, Pak Siswa ini pernah kerja. Pak Siswa ini sebagai HRD di Karisma Intijaya. Iya, betul, Mas. Betul yang perusahaan pelayaran itu ya? Iya, betul, Mas. Iya Pak, jadi kita itu mau nanya, ada pegawai di perusahaan itu namanya Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Iya, dia sebagai awak kapal ini. Coba ini Pak, ini ada Ini fotonya. fotonya bapak saya. Mungkin Bapak kenal Pak. Dia ini udah 2 tahun Pak. Nggak ada kabar sama sekali, nggak pernah pulang Pak. Waktu gue sebut nama Pak Rudi, Pak Siswo ini langsung kenal. Dia langsung bilang, oh saya kenal itu Mas. Itu salah satu teman saya juga. Saya kenal, Mas. Pak, dengan Pak Rudi. Nah ini Pak Rudi sekarang masih kerja di situ atau gimana Pak ini? Nah, begini, Mas. Begini, Mbak. Pak Rudi itu dengan Bu Rati itu saya kenal. Nah, Ibu dan saya. Pak... Iya, Iya ibunya. Ibu saya. Iya. Bapak kenal ibu saya? saya kenal. Bahkan Pak Rudi itu beberapa tahun yang lalu sudah resign dari kantor. Oh sudah resign Pak? Sudah resign dari kantor. Berapa tahun yang lalu Pak? Kemana Pak? Wah, saya nggak tahu resign kemana. Tapi pada saat resign itu, beliau pinjam uang ke saya dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi Pak Siswo ini bilang, Pak Rudi ini dikasih tunjangan pensiun, dikasih tunjangan resign, dan juga pinjam uang dia dalam jumlah besar. Karena apa? Katanya sih ada keperluan mendadak. Bukannya dapat tunjangan pensiun Pak biasanya Pak? Dapat, cuma saya tidak tahu dia pinjam uang ke saya. Oh, Iya, Mas. jadi udah dapat tunjangan tetap pinjam uang lagi Pak? Pinjam uang ke saya. Ada keperluan mendadak? Katanya ada keperluan mendadak. Keperluan apa kalau boleh tahu Pak? Saya juga kurang paham, Mbak, keperluannya apa pinjam uang ke saya. Nah terus sampai sekarang udah dikembalikan Bang? Uangnya setelah 1 bulan beliau kembalikan langsung ke saya, dan pada saat kembalikan uang itu ke saya, beliau ditemani oleh seorang perempuan. Perempuan? Iya, perempuan, Mbak. Siapa, Ibu Pak? Rati maksudnya? Bukan Ibu Rati, tapi perempuan itu teman dari almarhumah istri saya, namanya Ibu Anissa. Kaget di situ Aziza. Anissa, siapa Anissa? Aziza nggak kenal. Nah, terus siapa Anissa ini? Kenapa dia bayar hutangnya ke Pak Siswo harus didampingi dengan Anissa? Tapi benar kan itu Pak Rudi bapak saya? Bapak kenal kan? Saya kenal, Mbak. Tapi benar kan bapak saya masih hidup? Masih hidup sebetulnya. Sepertinya masih hidup. Emangnya itu kapan Pak balikin uangnya? Sebulan setelah Nggak, maksudnya resign dari hari kantor, ini Mbak. berapa bulan yang lalu? Itu Berapa- kejadian beberapa tahun yang lalu sudah. Berapa tahun yang lalu Pak? Lama. Ada 2 tahun? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Pak? 2 tahun yang lalu kurang lebih, Mas. Itu pas Iya pas banget dong kalau emang 2 tahun yang lalu. bapak nggak ada. Dia kabar. datang sama Ibu Anissa ini. Betul, Mas. Dengan Ibu Anissa. Ya mungkin temennya, Bapak kemana? ya kan mungkin dia pinjam uang temennya untuk kembalikan uangnya Bapak ya. Atau mungkin rekan bisnis kan bisa aja, kita nggak tahu. Gini aja Pak, kita minta alamatnya Ibu Anissa boleh Pak? Oh, boleh, Mas. Sebentar ya, Mas. Saya tuliskan alamat rumah Ibu Anissa. Oh gitu Sebentar ya, Mas. Iya, iya. Sebentar ya, Mbak. Iya.
Terus Bapak kemana? Ini ada hubungannya 2 tahun yang lalu waktu dia menghilang. Dan dia 2 tahun yang lalu pinjam uang kemudian dikembalikan lagi. Itu waktu itu waktu itu dia pinjam uang untuk apa, Pak? Nggak cerita? Dia tidak cerita apa-apa keperluan pinjam uang dalam jumlah banyak itu. Oh, ini Bapak kan posisinya dekat nggak sama Pak Rudi ini kalau di tempat kerja? Pak Rudi itu saya anggap sahabat saya, Pak. Oh, berarti Jadi cukup dekat. Pak Rudi ini ada cerita-cerita dong Pak ke Bapak Tapi tentang kalau persoalan pribadi beliau tidak pernah Keluarganya. menceritakan ke saya. Ini menurut feeling gue, ada sesuatu yang disembunyikan sama Pak Siswo. Pertama, dia bilang dia kenal sama Anissa karena Anissa ini teman dekat dari almarhum istrinya. Berarti dia tahu dong siapa Anissa ini dan apa hubungannya Anissa sama Rudi. Alamat rumah Ibu Anissa. Sama-sama, Mas. Ya Pak, mengganggu Pak. Makasih Ya Pak ya, Pak. makasih banyak Pak ya. Iya, makasih, Mas. Maaf repotkan Pak. Ya. Berarti coba cari alamatnya Ibu Anissa ya. Jim cocokkan lagi daerahnya, wilayahnya, RT RW-nya, nomornya dan akhirnya tim menemukan rumahnya Anissa. Kita udah sampai rumahnya nih. Ini rumah Bu Anissa. iya yang Pak Rudi tadi alamat. Sebenarnya siapa sih Bu Anissa itu? Kenapa dia bisa sama Bapak? Ya, kita juga nggak tahu siapa dia. Langsung aja yuk. Kita tanya aja, mungkin kawan bisnisnya kali. Itu rumahnya gede banget ya. Misi. Kosong, nggak ada siapa-siapa rumah ini. Dan nggak lama kemudian ada sebuah mobil pas berhenti di rumah itu dan turunlah seorang anak muda di situ. Ngelihat kita dengan kamera rame-rame lampu terang begitu, dia marah ini anak. Ini bawa kamera lu kampungan banget lu. Ya, enggak sorry mas, ini kita cuma mau nanya ini rumahnya Bu Anissa bukan? Ya, dia nyokap gua. Ada masalah apa emang? Sama ibu gua ada masalah apa? Enggak, kita mau tanya sama Ibu Anissa, ada masalah penting yang mau kita bicarakan. Ada nggak Anissanya mas? Nggak ada, nyokap gue nggak ada. Keluar kota, 2 hari lagi baru pulang. Kenapa? Ada urusan apa? Iya, jadi gini, saya ini anaknya Bapak Rudi dan saya itu nyari Bapak Rudi. Dan saya mau nanya, ada hubungan apa Bapak Rudi sama Bu Anissa? Lu ngapain nyari-nyari Rudi ya? Lo kan Bapak Rudi itu bapak saya. Mau lu anaknya kek, mau siapanya kek, gak peduli gua. Lo saya nanya tuh baik-baik ya mas Udah ya. lah, pulang usuk, pulang. Gue nggak tahu nggak sukanya kenapa. Tapi yang kalau gue nangkep di situ ekspresi mukanya, dia seakan-akan kenal sama Rudi. Tapi dia nggak suka rumahnya didatengin seperti itu, apalagi ada Aziza dari ayahnya. Kita berusaha mohon di situ, kita berusaha ngerayu di situ, tapi nggak bisa. Diusir kita. Mas jangan kayak gitu ya, saya tuh nanya baik-baik Bapak Rudi Pulang. dari mana. Loh kok jadi nyolot kayak gitu sih mas? Mas! Bu Anissa nggak ada. Bener nggak? Ada mobilnya nggak? Dalam? Nggak tahu ya? Aku nggak tahu mobil di dalam tuh gelap. Ada mobil sih, cuma aku nggak tahu itu mobil. Padahal kan hanya baik-baik, harusnya sudah dijawab baik-baik. Bisa aja orang tua keluar kota kita ngaruh aja. Informasi kita cuma Ibu Anissa ini. Kita suruh ngintai aja tim. Apa? Tim suruh ngintai aja. Iya, tungguin nih. Tungguin kapan pulangnya. Iya nggak apa-apa. Suruh ngintai aja, tungguin. Nanti kalau dia pulang, baru kabarin kita langsung ke sini. Iya, dokter kan udah tahu nih rumahnya di sini. Jadi biar tim kita yang akan ngintai ke sini. Sampai nungguin di mana pulangnya kapan Ibu Anissa. Kita rundingan sama tim di situ. Gimana ini? Ini kita udah jelas-jelas
petunjuknya adalah Ibu Anissa. Sedangkan kita belum ketemu sama Ibu Anissa. Katanya 2 hari lagi baru pulang. Ya udah, kira gue minta tolong sama tim, coba dimintai di sini. Jack mana Jack? Jack sini Jack, bentar Jack. Jack, ini kan kita udah tahu rumahnya Bu Anissa di sini. Katanya orangnya lagi pergi keluar kota. Nah coba malam ini sampai besok coba diintai deh. Sampai lusa mungkin nggak Iya, apa-apa. sampai lusa nggak apa-apa. Ya 2-3 hari lah coba tungguin di sini. Kalau ada Bu Anissa ngeliat mobilnya atau ada orang perempuan masuk ke sini atau keluar, kabarin kita ya. Ntar kita ke sini ya. Ya. Oke, ya kita aja ya. Ya, berarti kita nunggu dulu ya informasi dari Jack ini ya. Iya. Ya, Aziza ya. Soalnya nggak tahu lagi kan mesti nyari kemana. Iya, Jack ya. Yuk, kita gitu aja yuk. Jaga di sini, Jack. Malam ini besok sampai lusa coba datang ke sini. Bener nggak Ibu Anissa ini tinggal di sini dan bener nggak Ibu Anissa ini akan pulang 2 hari lagi? Kemarin Jack sempat ngintai, kemarin nggak ada apa-apa ya Jack ya? Iya, jadi ini udah hari kedua. Nggak ada hasil kemarin. Enggak, kemarin nggak ada, makanya sekarang kita ikut ini hari kedua, semoga ada tanda-tanda nih. Kita udah nunggu 2 jam sih di sini. Ya semoga aja ada kemajuan. Ini Mandala belum datang juga ya, coba bentar telepon deh. Oh, dia lama banget sih, tadi bilangnya urusan sebentar. Nggak diangkat, kayaknya masih di jalan deh. Udah telepon lagi. Halo, Evel. Halo, Sorry. oh, lama banget. Iya, saya lagi ada perlu bentar. Gimana ya? Kita tunggu sampai mereka keluar dan baru kita buntutin, baru kita lakukan sesuatu. Kita tetap candid dari luar, kita tetap intai dari luar sampai menunggu seseorang keluar dari rumahnya. Kemana? Belum ada. Udah 2 jam di. Belum ada ya? Dari pagi, siang, sore kita tunggu dan pas malam hari di situ ada sebuah mobil keluar. Kita lihat dari jauh, dia buka kaca pintunya. Dan dibuka kaca pintunya, dia bilang, beresin rumah. Nanti saya pulang pokoknya harus beres. Siap, Pak Rudi. Loh, itu Bapak. Loh, itu Bapak Rudi. Itu Bapak, Mas. Itu yang tadi di mobil yang ngomong-ngomong. Bapak kamu? Iya, itu Bapak saya. Pak, buruan, Pak. Ikutin Pak, jangan sampai hilang, Pak ya. Itu Bapak. Yuk, ayo Pak jalan. Pak, cepetan, Pak. Dan Pak Rudi baru keluar naik mobil di situ sama seorang perempuan dan sama supir. Ayo Mas, kejar Mas, kejar Mas. Buru-buru, gue sama tim berusaha untuk ngejar. Mobil dinyalain di situ, mobil mau tancap gas, ternyata. Pak, buruan, Pak. Itu Bapak. Hah? Kogok. Aduh, hilang. Nah, aku keluar dulu deh. Pak. Jack, ya udah buka kamera Jack, coba cek Jack. Sebentar, aku berangkat. Coba Jack, buka Jack. Ya ini makanya Jack, cepet Jack, cek ya. Apa ini? Copot kabel aku. Tim ikut, ada kameramen ikut. Iya, kameramen nggak mungkin bisa angkat telepon, nggak mungkin bisa ngabarin dong. Kabar gimana sih, bukannya harusnya tadi nemenin Mandala. Udah diangkat ya, dia di motor. Aduh, Jack gimana dong, ini arah mana nih, kita udah nggak tahu mesti kemana. Jalan di sini yang jalannya jalan lurus. Gue lihat nggak ada juga pertigaan atau apa, kayaknya masih jalan lurus. Terus kita kehilangan jejak kita. Kalau nggak Jack, kita cari tempat yang agak kosong, nanti kita biar janjian sama Mandala. Kalau misalnya dia ada kabar, kita sudah datang ke sini ya. Kita tunggu kabar berarti ya. Kita tunggu kabar aja. Bar, ini kan harusnya lo yang nemenin, Bar. Jadi ada kondisi dan
Jack, emang lu nggak ngecek mobil tadi, Jack? Ya cuma kan harusnya tim tuh prepare semuanya gitu loh, baru nggak bisa disalahin. Nggak tahu bakal gini kan, kita harus prepare. Kita emang nggak bakal tahu bakal terjadi apa kan. Biasa kita prepare ya. Iya makanya. Coba deh gue tetap sambil telepon Mandala. Tapi mudah-mudahan Mandala bisa lebih informasi dari informasi. Jack berhenti sini aja Jack, bentar Jack. Ya sini aja oke. Ya. Coba hubungin lagi nih. Iya nih dari tadi sambil hubungin. Oke, tunggu di sini sebentar ya. Mandala. Aduh. Mandala monitor. Nah, iya udah jauh ini. Gue bilang sama Fel, lu tetap di sini jaga klien kita. Gue coba naik ojek. Gue berusaha cari ojek, di situ gue naik ojek, gue sama kameramen kejar mereka. Nah untungnya mobil mereka ini nggak terlalu kenceng. Dan kita naik motor, jadi bisa nyaman ngejarnya. Kita berusaha kejar di situ dan akhirnya kita dapat mereka. Kita ikuti mereka pelan-pelan dengan jarak yang kita tentukan di situ. Jangan sampai mereka ketahuan, kita ikutin dan mereka berhenti di sebuah warung makan. Datang nggak? Datang nggak? Lemes gue di situ ngelihatnya. Gue intai sama kameramen dari jauh. Gue berpikir di situ gimana ceritanya. Gue harus ngomong sama Ziza coba. Kasihan, dia berharap bisa ketemu sama ayahnya, dia berharap bisa berkumpul sama ayahnya dengan ibunya, tapi ternyata gue tunggu mereka makan. Ya, makanan dihabiskan, mereka senyum-senyuman seperti orang pacaran mereka berdua ini. Dan kemudian akhirnya mereka masuk mobil, gue sampai kameramen bilang, kita ikutin sampai di mana mereka ini. Oke, mas, mas balik aja, ya, balik. Udah, mas, cabut. Kita ikutin mereka, ya menuju ke suatu tempat dan akhirnya mereka ini berhenti di sebuah rumah besar. Dibuka pagernya di situ sama seorang security, mereka masuk ke sana. Ini rumah siapa lagi ini? Rumah mewah dengan pagar yang tinggi dijaga sama security dan security-nya pun hormat sama Pak Rudi. Berarti ini rumahnya Pak Rudi atau rumahnya Bu Anissa? Fel. Halo, Fel. Halo. Iya, gue masih ngikutin mobil yang tadi. Ada Pak Rudi itu, iya bener. Iya, gue ngeliat semuanya. Enggak gini. Lu buruan datang ke sini, ntar gue share lokasinya ya. Buruan, iya sekarang. Iya, gue tunggu ya.
gue mau ngobrol situ. Alban, lu coba pantau di sini ya. Takutnya ada orang yang lihat kita ya. Tolong pantau ya. Oke. Gimana Mas kabarnya Mas? Sebentar ya. Ada informasi apa? Jadi Apa gini, yang Mas tahu dari itu? Tuh ngikutin. jadi 2 mobil tadi yang ada isinya bapak kamu, tadi Iya. sama perempuan tadi itu masuk Iya. ke rumah ini. Masuk rumah ini? Iya, dan ini kayaknya salah satu rumahnya. Rumah besar ini. Kok rumahnya besar banget sih? Iya, ini salah satu rumahnya di sini. Sama perempuan? Iya, Sama perempuan yang tadi itu? betul. Sama bapak saya ngapain aja itu ibu itu? Ya, tadi mereka sudah, aku sempat ikutin juga dan mereka Terus dia kemana aja gitu? Bapak bareng beli makan. beli makan bareng? Terus, Nah, iya, itu bener, ibu itu masuk rumah siapa? Gue merasa nggak enak, gue merasa sedih, gue merasa bingung di situ. Kalau gue cerita, pasti sakit hati Mi Aziza. Kalau gue beberin semuanya, dia pasti sakit hati. Tapi gimana lagi? Kenyataan harus dibuka, kebenaran harus dijelaskan. Gue panggil kameramen. Coba dong minta kamera. Preview gambar yang tadi kita ngintai. Di preview ulang tadi video yang kita ngintai Pak Rudi. Dan ternyata lo lihat yang hasil dari situ. Biar lo tau sendiri. Coba. Oh, maksudnya ini Belum. ke-record tadi? Tadi hasil tadi. Ampun. Bisa didengar suaranya? Duh, coba kamu denger deh. Denger dulu ya biar lebih jelas. Ya ampun bapak. Astagfirullahaladzim bapak. Kok bapak pegang-pegangan tangan? Kok bapak pegang-pegangan tangan sama cewek lain? Ya ampun itu dipeluk mbak, itu dipeluk. Itu dipeluk. Bapak ngapain sama cewek lain? Terus dia ngapain masuk ke rumah besar ini coba? Itu mau ngapain mereka? Itu mau ngapain mas? Gak tahu aku nyari-nyari bapak. Ternyata ini yang bapak lakuin di luar sana. Ternyata aku gak pernah tahu apa yang dilakuin bapak sama ini. Aku harus cerita apa ke ibu? Nasib aku sama ibu kayak gimana? Aku harus kayak gimana sekarang? Aku harus gimana? Udah berantakan semuanya, hancur. Sekarang aku harus kayak gimana? Yang aku kira bapak tuh baik, ternyata bapak doain ibu. Bapak main cewek lain di luar sana. Aku harus masuk ke sana dan aku harus tahu penjelasan dari bapak. Aku mau samperin bapak sekarang juga. Ayo mas, kita masuk ke sana. Ayo mbak, kita masuk ke sana sekarang. Iya, sabar dulu. Aku gak kuat lagi, aku harus tanya ke bapak kenapa bapak ngelakuin ini. Aku harus tanya mas, aku harus tanya. Ya Aziza sebentar ya. Di situ ya nanti kita akan masuk ke dalam. Cuma masalahnya di situ ada penjaganya. Kita nggak bisa asal masuk ke dalam. Lebih baik aku doain bapak mati aja kalau kayak gini. Astagfirullahaladzim. Daripada aku harus... Gak boleh kayak gitu ngomongnya. Enggak bapak udah keterlaluan. Sebentar. Itu ada mobil masuk. Ya ini kesempatan kita bisa masuk ya. Mel ajak dia masuk biar gue nanti yang menghadang security-nya ya. Biar gue nanti yang menghadang security-nya. Ajak dia masuk kalau dia masuk ya. Ini parkirnya sini nggak bisa. Ayo sekarang. Ayo sekarang. Sebentar, dikit. Masuk Pak ya. Maju dikit pak. Ayo Pak cepet Pak masuk Pak. Dia udah masuk ya. Oke Pak. Oke, langsung ya kembali langsung. Ada sebuah mobil mau masuk ke dalam rumah besar itu. Dan gue bilang sama Aziza sama Feli, ini kesempatan kita untuk masuk ke dalam. Kalau kita nggak nunggu nanti pasti kita nggak akan bisa masuk. Ini kesempatan kita ke dalam. Langsung lari.
maaf, Pak. Sebentar, Pak. Ini penting banget, Pak. Ini ada seorang anak yang pengen ketemu sama bapaknya, Pak. Tolong banget, Pak. Kita dari Antv, Pak. Ya, kita dari Antv, Pak. Kita bukan memaling, bukan, Pak. Pak, kita yang tanggung jawab di sini, Pak. Pak, tolong, Pak. Albar, tolong, Bang. Ibu Anissa keluar loh. Ibu Anissa keluar loh. Jangan rebut bapak gue. Lo udah ngacurin keluarga gue. Ibu Anissa. Dia histeris di situ. Dia mencari ayahnya. Di mana ayah? Bapak, keluar, Bapak. Aku butuh penjelasan dari Bapak. Emosi dia butuh pertanggungjawaban. Dia butuh penjelasan dari ayahnya di situ. Randy berusaha marah di situ. Ada anak laki-laki di situ yang namanya Randy berusaha marah di situ. Dia nggak peduli. Dia pengen ketemu sama bapaknya. Dan tiba-tiba Ibu Anissa, lo gak tau diri, lo udah merebut bapak gue. Lo udah rebut kebahagiaan keluarga gue. Lo kemanain bokap gue? Hah? Balikin bapak gue sekarang juga, balikin. Gak usah tanya gue siapa. Yang gue mau bapak gue keluar. Bapak keluar. Ibu nih ibu gak tahu diri ya. Udah nenek-nenek yang ngerebut bapak, ngerebut suami orang. Ibu ngapain aja sama bapak saya selama ini 2 tahun. Dasar lo yang gak tau diri. Diam lo, gue gak mau sama lo. Sabar nak, kamu ini siapa? Enggak, saya gak mau. Saya sakit hati, Bu. Saya sakit hati. Sabar nak, sini. Enggak. Kamu salah paham nak. Nanti Ibu, please. kayaknya perempuan ini tahu masalah yang terjadi. Kayaknya perempuan ini tahu siapa Aziza, siapa Rati, dan siapa Pak Rudi. Ada sesuatu ini kok ngeliat. Perempuan itu nggak marah. Dia malah ingin menjelaskan sesuatu. Tapi pas perempuan itu mau menjelaskan, tiba-tiba Bapak, keluar lo, Bapak. diam kamu. Bapak selama ini saya nyari Bapak. Ternyata Bapak selama ini sama dia. Diam kamu aja. Diam. Bertahun-tahun nungguin Bapak dan ternyata Bapak sama cewek ini wanita. Tenang dulu, tenang. Bapak bilang tenang. Bapak akan jelasin Bapak semuanya. udah belain dia. Bapak nggak milih Aziza, Bapak milih dia. Dengar dulu Aziza. Bapak ingin bicara. Enggak. Ini ya. Enggak. Dia marah sama Aziza, dia teriak sama Aziza, dijelaskan sama Aziza di situ kalau ternyata Aziza ini adalah anak dari istri kedua. Sebetulnya, Bapak itu sudah menikah. Ini istri Bapak, Enggak, nggak mungkin. namanya Ibu Anissa. Dan ini anak saya, Randy. Apa? Ini istri pertama Bapak. Iya. Bapak ingin sekali lagi dengan Ibu Anissa. Tidak bisa hamil lagi gitu. Nggak mau. Makanya Ibu Anissa minjem saat Bapak untuk poligami. Makanya kamu menikah dengan ibu kamu dan lahir kamu. Begitu ceritanya. Kamu salah paham. Kaget di situ Aziza. Dia nggak nyangka ternyata bapaknya ternyata istrinya 2. Dia kaget, dia shock di situ, dia cuma bisa nangis di situ. Dia meratapi nasibnya di situ. Dia berusaha untuk menahan, mengontrol emosinya di situ, dipeluk sama bapaknya. Bapak minta maaf, nak. Maafin Bapak di sini. Bapak selama ini salah. Ini semua salah Bapak.
Selama ini Bapak ingin ngasih tahu kamu. Bapak ingin bertemu dengan kamu. Tapi ibu kamu selalu menghalanginya. Bapak bisa apa? Bapak sayang sama kamu, Anissa. Anissa juga sayang Bapak. Maafkan Bapak, Anissa. Anissa! Anissa! Gak mudah untuk menerima kenyataan ini. Apalagi cobaan yang dihadapin sama Aziza. Pasti berat. Pasti berat. Pasti hancur hatinya. Pasti kaget, pasti shock di situ. Pasti dia trauma. Kenapa dia harus mengalami ini semuanya? Makanya dia langsung lari. Dia menghindar dari kenyataan. Dia pengen menenangkan dirinya dengan nangis di situ. Dia teriak, dia nangis sekenceng-kencengnya di situ. Men, aku sendiri, Mbak. Aku butuh aku sendiri. Aku mau pergi aja. Ya, aku gak nyangka, Pak. Aku gak nyangka. Istighfar aja ya, kamu yang sabar. Kamu harus terima kenyataannya. Kamu harus terima, Aziza. Ini ya, dengerin aku aja, dengerin aku. Sekarang kamu ketemu sama papa kamu harus ambil positifnya, ya. Yang pertama, kamu ketemu sama papa kamu dengan keadaan papa kamu yang sehat. Ya, yang kedua, kamu harus bisa belajar dari masalah ini. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Di sini kamu harus bisa lebih dewasa lagi. Kamu punya keluarga baru. Ya, kenapa dikasih taunya sekarang? Kenapa ditunjukinnya sekarang? Karena mungkin ini lebih baik. Ayo dong, Aziza. Kamu harus bisa lebih menerima ini. Iya, aku ngerti posisi kamu. Tapi kamu juga harus tahu satu hal. Kamu harus jalanin ini, Aziza. Kamu harus jalanin ini. Ya, kamu harus jalanin ini. Ini mama kamu pasti udah tahu kan tentang ini semua. Ya. Kenapa kamu baru bisa tahu? Kenapa kamu bisa tahu dengan dibantu dengan acara bikin mewek ini? Ya mungkin memang ini yang terbaik. Mungkin memang jalan Allah kayak gini. Ya. Oke. Ternyata masalahnya nggak segampang itu. Semakin rumit hidup ini. Kok tidak ada keterus terangan, tidak ada kejujuran. Masalah yang kecil kalau kita komunikasikan dengan baik, insya Allah akan selesai dengan sendirinya. Tapi kalau masalah itu semakin hari ditimbun, semakin hari disembunyikan, akan menjadi masalah yang besar. Kalau udah dua orang tua tidak akur, siapa yang dirugikan? Anak. Anak yang menjadi korban. Ya mudah-mudahan aja dengan mendapatkan informasi yang seperti ini, Azizah lebih kuat lagi menerima kenyataan hidup. Azizah bisa lebih kuat lagi menjalani hidupnya. Dan mudah-mudahan dia bisa lebih baik lagi dan bisa menerima semuanya.
sebuah rumah tangga kalau dibina ya dengan baik, dengan sakinah, mawadah, warahmah, anak juga akan menikmatinya, anak juga akan bahagia, anak juga pasti akan nyaman, ya. Anak juga akan ceria selalu. Tapi kalau sebuah keluarga dibina dari awalnya dengan tidak baik, dengan penuh hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan tidak dekat agama, maka akan kacau balau. Karena itu dekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu dengan dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih, ya. Sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu